Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Raharjo SPD, selaku pengajar di SMK Jabar Ciledug. Tiada bulan seagung ini, tiada bulan semulai ini, tiada bulan seberkah ini. Ramadan penuh berkah dan magfirah. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Saya Kusyanto sebagai guru bahasa Jepang di SMK Al-Jabar ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga puasa di tahun ini dilancarkan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pada Ibu Kepala Sekolah Ibu Ratna Lestari SPD, juga yang terhormat kepada Bapak Yayasan Bapak Retno Widodo MPD, yang terhormat juga Dewan Guru yang saya hormati, juga anak-anak sekalian SMK Jabar yang Bapak banggakan dan Bapak sayang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita senantiasa untuk memuji syukur hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan ini bisa hadir di studio Al-Jabar 17 TP yang saya banggakan. Pada kesempatan ini akan melanjutkan materinya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, atau bagian keduanya adalah tanda-tanda kejadian Isra Mi'raj pada waktu Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj di beberapa langit. Hadirin anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayang semuanya, selain daripada Nabi Muhammad SAW menemui beberapa nabi dari langit pertama hingga langit ke-7, Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda yang luar biasa yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda-tanda yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki langit pertama, Nabi Muhammad SAW itu melihat orang yang sedang makan daging. Ternyata yang dimakannya bukan daging masak, bukan daging yang biasa kita makan, tapi dagingnya adalah daging busuk. Naudzubillah min dzalik. Kenapa dimakan daging busuk itu? Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa manusia di langit pertama ada yang makan daging busuk, padahal di sebelahnya ada daging yang baik? Di sampingnya ini ada daging yang baik, tetapi manusia ini makan daging busuk. Apa sebabnya ya Jibril?" Jibril menjawab, orang yang makan daging busuk itu merekalah adalah yang biasa melaksanakan zina. Di sini menyampaikan kepada anak-anak muda, khususnya adalah anak-anak SMA Al-Jabar, ingatlah suatu pergaulan bebas, bahwa suatu pergaulan bebas itu tidak boleh. Apa sebabnya? Kalau udah pergaulan bebas dimulai akan mengakibatkan menghalalkan segala cara.
Itu gambaran itibar pada langit pertama. Nabi Muhammad SAW melihat orang sedang makan daging busuk, ternyata adalah orang yang suka berzina. Bukan dikatakan bahwa zina itu enak, bukan. Zina itu adalah ya dosa. Kalau ingin melaksanakan suatu hubungan, nikahlah yang benar secara islami. Tidak boleh kawin, maka nikah dulu. Makanya seorang pemuda, tolong yang ingin artinya hasratnya, nafsunya memuncak-muncaknya, lebih baik puasa daripada mengumbar hawa nafsu. Kata Nabi, ketika nafsunya muncak-muncaknya, berpuasalah supaya bisa menahan hawa nafsu. Makanya dalam Quran menyatakan wala taqrabu zina innahu kana fahisatan, janganlah seorang pemuda itu mendekati zina, bahwa zina itu adalah perbuatan setan. Nah ini, jadi diibaratkan orang zina ketika Nabi Muhammad mampir di langit yang pertama, melihat orang sedang makan daging busuk, ternyata daging busuk itu diiktibarkan orang yang suka zina, orang senang zina. Kami mengimbaukan kepada pemirsa, alangkah baiknya ketiga anak-anak muda zaman sekarang, tolong ya, pergaulan ini jangan sampai ada suatu pergaulan yang menimbulkan suatu maksiat. Ini Islam melarang keras dengan pergaulan sesama non jenisnya, berpasang-pasangan, apalagi sekarang bulan puasa. Kalau buburit biasa Bapak sendiri suka melihat anak-anak muda bersama-sama, pemuda-pemudi naik sepeda motor bersama-sama. Ini kan akan mengakibatkan suatu hal yang buruk. Ini kejadian ibaratkan orang zina ya, makanya daging busuk. Itu tamsil gambaran pertama di langit pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menyaksikan orang yang perutnya besar. Orang itu tidak bisa berjalan, jalannya ngesot. Ya Jibril, kenapa orang itu jalannya ngesot, nggak bisa berdiri? Kenapa orang itu perutnya besar? Jibril menjawab, orang itu suka makan riba, bukan makan nasi, makan riba. Di sini makan riba, bukan makan sesuatu yang mengenyangkan, tapi makan riba. Apa itu riba? Riba itu adalah barang lebihan. Seperti contoh bunga dari bank, kolsipa, itu adalah riba. Islam melarangnya. Allah berfirman wa Allahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi yang namanya riba adalah haram. Diitibarkan, dicontohkan ketika Nabi Muhammad mi'raj di langit yang kedua, melihat gambaran orang perutnya besar. Apa itu sebabnya? Tadi dikatakan orang yang suka makan riba, orang yang suka makan duit orang lain, hasil keringat orang lain, kemudian diibaratkan perutnya besar. Itu naudzubillah min dzalik. Pemirsa 17 PP yang saya hormati, ini suatu gambaran bukti untuk kehidupan dunia. Kita tidak boleh melaksanakan hal itu. Kalau umpama ingin sukses, prestasinya, dagangnya lancar, kemudian prestasinya kalau anak sekolah ingin sukses, ya kita harus berjuang dengan bekerja dengan semangat. Tidak usah ada bunga-bunga atau yang artinya minjem-minjem kemana kemari atau ke suatu tempat yang ada bunganya. Karena Islam tidak mengajarkan hal yang berkaitan dengan bunga. Kemudian pada waktu Nabi Muhammad melusuri langit yang ketiga, masuk ke langit tiga, Nabi Muhammad juga
itu melihat orang yang sedang memotong lidahnya sendiri. Nabi Muhammad bertanya kembali kepada Jibril, "Ya Jibril, kenapa orang itu memotong lidahnya sendiri? Apa sebabnya dia memotong lidahnya sendiri?" Jibril menyatakan bahwa orang yang suka memotong lidahnya sendiri itu adalah orang yang suka menggunjing. Ketika di dunianya orang senang memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, tidak suka dengan kehidupan orang lain enak, dia itu menggunjing, menyebarkan fitnah-fitnah kepada orang lain. Nah, ini kelak nanti diibaratkan orang sedang dipotong lidahnya, dipotong terus menerus, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi. Setiap dipotong itu rasa sakitnya luar biasa. Dipotong jadi lagi, dipotong jadi lagi. Makanya untuk pemirsa, janganlah kita senantiasa menggunjing kepada orang lain. Janganlah memberikan suatu berita-berita bohong. Janganlah suka memfitnah orang lain. Nanti seperti inilah perbuatan manusia atas kejelekannya. Kemudian di langit yang keempat, menuju langit yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencium bau yang sangat harum. Bau yang sangat harum ini, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kok di langit yang keempat itu ada bau yang sangat harum? Bau yang sangat harum itu apakah? Ya, kenapa? Dari siapa? Kenapa adakah itu suatu keistimewaan dari orang yang kenapa bisa bau harum?" Jibril mengatakan, dan kemudian suatu riwayat juga mengatakan, ternyata bau harum yang dicium oleh Nabi Muhammad SAW, Jibril jawab bahwa bau harum itu dari makan keluarga Siti Masitoh. Apa kelebihan Siti Masitoh dan keluarganya? Kok bisa-bisa baunya harum semerbak? Riwayat menjelaskan dalam ceritanya, suatu ketika perjalanan Siti Masitoh bersama dengan Fir'aun di singgasana Fir'aun, khususnya di negeri Mesir. Itu ketika Siti Masitoh sedang menyisiri anak Raja Fir'aun, sisir yang digunakan Masitoh, sisirnya jatuh. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Siti Masitoh ketika sisirnya jatuh, Masitoh bilang Allah, Allah, Allah. Akhirnya anak daripada Raja Fir'aun mengatakan, "Ya Masitoh, apa itu Allah?" Masitoh menjawab, "Allah itu adalah yang menciptakan kamu, yang menciptakan rajamu, yang menciptakan saya, yang menciptakan langit dan bumi." Keluarlah suatu kalimat La ilaha illallah. Ini suatu kalimat tauhid. Anak Fir'aun jawab, "Adakah sesuatu yang lebih perkasa dari bapakku? Adakah sesuatu yang lebih ada dari bapakku? Bapakku itu lebih tinggi daripada Tuhanmu, wahai Masitoh." Tidak, bapakmu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Manusia tidak, walaupun itu manusia yang mempunyai keahlian, ilmu pengetahuan yang tinggi, karena manusia bukan Tuhan. Maka dikatakan di sini, ya manusia bukan Tuhan. Ketika itu akhirnya Masitoh ini dipanggil oleh Fir'aun. "Wahai Masitoh, ta'ali lahuna." Jawab Masitoh, "Ya Fir'aun, saya akan mendekati engkau. Saya akan mengatakan dengan jelas, tadi dikatakan kepada anak engkau bahwa saya punya Tuhan. Tuhan bukan Tuhan Fir'aun, bukan. Tuhannya adalah Allah." Suatu kalimat tauhid, suatu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengatakan pula, "Kalau engkau masih mengatakan kalimat Allah, engkau bersama dengan keluarga engkau, dengan anak-anak engkau, dengan suami engkau akan saya rebus di dalam air yang mendidih." Kata Masitoh, "Silakan, tak boleh."
silakan keluarga saya akan direbus, akan dimasak seperti sambal godok, silakan. Akhirnya apa? Fir'aun mengatakan kepada tentaranya, buat suatu tempat tuku yang besar, beri air yang mendidih. Setelah mendidih air itu, kemudian keluarga daripada Masito dikumpulkan, anak-anaknya dikumpulkan. Setelah dikumpulkan itu, kemudian Fir'aun mengatakan, wahai Masito, lihatlah kamu, sekarang airnya sudah mendidih. Apakah engkau akan sanggup untuk berenang ke air yang mendidih? Saya pasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Yang pertama dimasukkan ke dalam tuku yang besar adalah suaminya yang bernama Izgil. Kata Masito kepada suaminya, wahai suamiku yang tersayang, engkau akan kembali bertemu lagi di surga. Akhirnya suaminya yang dulu dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kemudian setelah dimasukkan dalam air mendidih, apa yang terjadi? Bau harum. Bau harumnya kemana-mana. Sampai-sampai yang namanya Raja Fir'aun godeg-godeg baik. Ini orang mati kok bau harum, tidak bau hanyir. Dari suaminya, anak-anaknya masukkan semua ke dalam tungku yang besar yang berisi air mendidih, dan semuanya mati. Sampai-sampai kepada bayi yang digendongnya oleh Siti Masito masukkan ke dalam air yang mendidih. Ketika itu setan menggoda, wahai Masito, kamu lepaskan saja kalimat tauhid kamu. Kamu nyakan kasihan bayi yang kecil. Setan goda, imannya mengakar dalam hatinya, saya nggak mau. Tetap anak saya yang kecil walaupun bayi, silakan mau direbus silakan. Berjumpa kembali di surga. Ketika itu kemudian Siti Masito mengatakan, kalau keluarga saya habis engkau bunuh dan saya terakhir akan dimasukkan dalam tungku yang besar, tolong Fir'aun nanti ketika itu balung-balungnya diambil kembali dan dikuburkan selayaknya manusia biasa. Nah, ini menurut daripada Siti Masito. Itu berjalan Nabi Muhammad di langit yang keempat. Pemirsa Al-Jabar 17 TP yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya anak-anak sekalian SMK Al-Jabar. Di perjalanan langit yang kelima ini, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang sedang panen padi. Ketika panen lagi, ketika panen lagi, terus panen terus. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Jibril, kenapa orang itu panen saja? Apa sebabnya? Keistimewaan apa? Kok bisa seperti itu? Jibril menjawab, dialah adalah orang yang suka berjalan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang punya ilmu, sedekahkan ilmunya kepada masyarakat, atau yang belum bisa dengan ilmu, ya, ilmu agama atau bisa ngaji, kita manfaatkan ngaji itu kepada anak-anak yang belum bisa. Orang yang sedekah ilmunya itu akan mendapatkan suatu pahala yang besar. Seperti tadi, orang sedang panen lagi dan panen lagi. Juga digambarkan lain orang yang suka berjalan atau berperang di dalam Allah, di jalan Allah, kemudian mati syahid, yaitu pahalanya luar biasa seperti orang yang panen dan panen lagi. Pemirsa Al-Jabar 17 TP yang saya hormati, ini suatu perjalanan yang kelima. Kemudian di perjalanan yang keenam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu sesosok yang sangat bengis, wajahnya bengis dan kelihatan kejam. Ya Jibril, siapa manusia yang kelihatannya kejam, wajahnya bengis, tidak pernah ada senyum sedikit pun? Siapa dia? Dia itu terkenalnya kejam sekali. Wahai Muhammad, bahwa yang ada disaksikan olehmu di perjalanan yang keenam itu adalah malaikat Malik.
Malaikat Malik ini merupakan malaikat penjaga neraka. Malaikat Malik adalah malaikat yang sangat kejam, tidak ada rasa ampun. Kalau orang salah, kalau orang punya dosa, tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, masuk neraka. Dan malaikat Malik tidak ampun terhadap orang itu. Maka kalau di neraka, ya selamanya di neraka saja, kecuali adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, riwayat menjelaskan bahwa orang yang beriman di dalam dirinya itu ada iman walaupun sebesar biji sawi, maka akan dikeluarkan dari api neraka. Maksudnya orang yang beriman yang mempunyai salah akan diproses, dimasukkan dalam neraka dulu. Ya berapa tahun prosesnya? Wallahu a'lam. Nah ini yang menjaganya siapa? Malaikat Malik. Dan malaikat Malik adalah sesosok malaikat yang sangat kejam. Nah ini pada waktu perjalanan di langit yang ke-6. Di langit yang ke-7, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum, gembira, senang. Kemudian ketika noleh ke kiri, Nabi Adam nangis. Nabi Muhammad mengatakan pada Jibril, ya Jibril, kenapa Nabi Adam alaihissalam ketika noleh ke kanan dia itu senang, bahagia, gembira, dan ketika noleh ke kiri dia itu nangis? Apa sebabnya ya Jibril? Jibril menjawab, ketika menoleh sebelah kanan Nabi Adam itu senang. Kenapa? Umatnya, cucu-cucu anak Adamnya akan masuk dalam surga. Tapi ketika dia menoleh sebelah kiri, dia menangis. Kenapa? Anak cucu-cucunya akan masuk neraka. Ini tergantung daripada perbuatan manusia. Nah ini gambaran atau iktibar kejadian-kejadian, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW pada langit pertama sampai langit ke-7. Sekarang bicara hikmahnya, hikmah daripada Isra Mi'raj. Satu, sebagai suatu pelajaran atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga dengan ada tanda-tanda ini kita akan lebih kuat imannya kepada Allah. Yang tadinya puasanya satu beduk, karena mendengar hal seperti ini semangatkan puasanya untuk satu hari. Yang tadinya tidak pernah sodako, maka sodakonya. Kenapa? Kita semuanya akan seperti itu. Yang tadinya tidak pernah sholat sama sekali, sholatnya tahunan, 1 tahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha saja, ya sekarang sholat. Nah ini hikmah daripada Isra Mi'raj. Selain daripada itu, hikmahnya yang terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Nah ini untuk pertemuan sekarang itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini ada maknanya buat kita semuanya untuk SMK Al-Jabar. Itu saja mungkin dari kami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.